Baik, kita sebelum berbincang dengan narasumber yang sudah kita hadirkan pagi hari ini terkait bagaimana jalannya debat ketiga Pilkada Jakarta, semua paslon nampaknya cukup kondusif, pol-polan untuk mengeluarkan visi misi program terkait lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim. Tapi ada sedikit diwarnai nampaknya agak panas antara pendukung begitu ya. Itu dia, disempat di awal dan juga di akhir acara betul ya. Namun sebelum kita berbincang, kita lihat dulu videonya berikut ini. Data Badan Bencana Daerah 2024 kerugian potensi banjir ini mencapai 2,1 triliun. Tentu dananya ini cukup besar. Oleh karena itu, andaikan kita bisa menuntaskan persoalan banjir secara holistik, saya kira adalah satu keniscayaan dan memungkinkan untuk itu. Dana APBD Jakarta memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, pertama dari hulu. Hulu saya kira memang tadi sudah disinggung juga, perlunya dibangun bendungan-bendungan atau waduk-waduk baru yang cukup signifikan untuk menahan agar laju air tidak langsung ke Jakarta. Di tengah kemudian kita bangun juga sumur-sumur resapan dan juga biopori agar tanah air di Jakarta ini sendiri juga bertambah. Dan terakhir tentu di hilir, yaitu dengan giant seawall. Saya kira itu adalah satu solusi yang memang satu paket dengan sendirinya, insya Allah Jakarta akan bebas banjir. Terima kasih. Kalau kita lihat sumber permasalahan ini ada 3 ya. Yang pertama banjir rob ya. Kemudian yang kedua banjir yang ada di Jakarta sendiri karena curah hujan yang cukup tinggi di Jakarta. Dan yang ketiga adalah banjir kiriman dari tempat sekitar khususnya daerah Bogor ya. Masing-masing memiliki solusinya ya. Dan yang lebih penting memang bukan saja penanggulangan tetapi bagaimana kita melakukan mitigasi, mengurangi dampak resiko kepada warga Jakarta. Untuk masalah terkait dengan banjir kiriman, kita perlu melakukan koordinasi dan komunikasi aktif ya. Ada forum koordinasi dengan Pemprov daerah di hulu ya, seperti Pemprov Bogor dalam pengaturan debit air ya. Kemudian juga kita juga akan perbaiki tata guna lahan di sana ya. Untuk curah hujan di Jakarta kita akan lakukan sistem pengendalian air terpadu ya. Kemudian kita akan normalisasi daerah aliran sungai. Kemudian seperti program unggulan kami, kita akan membangun kolam pipi monyet ya, contohnya itu di Tebet Eco Park ya. Kemudian kita juga akan melakukan konsep yang disebut permeable concrete system. Jadi sistem beton berpori. Jadi trotoar-trotoar yang ada dia punya beton, pori-porinya itu nanti bisa menyerap air 600 liter per meter persegi per menit ya. Jadi jumlahnya cukup bagus untuk resapan air. Kemudian kita akan lakukan optimalisasi dan perbaikan pompa dan juga teknologi modifikasi cuaca ya, khususnya untuk waktu-waktu tertentu. Saya sepakat di Jakarta ini memang hanya 3 unsur banjir. Yang pertama adalah banjir kiriman. Karena itulah pembangunan waduk untuk mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta sangat dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus segera melakukan normalisasi sungai dan menambah jumlah sumur resapan. Yang kedua adalah banjir genangan drainase. Nah inilah di sini pasukan oranye akan siap sedia. Kemudian kita akan bangun sarana jaringan utility terpadu agar kabel-kabel tidak menumpuk drainase. Inilah yang terjadi. Nah kemudian secara nyata banjir akan menjadi salah satu prioritas APBD DKI 2025. Normalisasi sungai harus segera diselesaikan. Terima kasih. Ya, itu cuplikan dari ketiga pasangan calon yang memaparkan kebijakan holistik dan juga terukur dalam menangani banjir yang terus melanda di wilayah Jakarta. Tentu jalannya debat semalam cukup seru dan juga lancar karena ada debat
publik ketiga atau terakhir pamungkas begitu ya. Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir perwakilan tim ses dari masing-masing pasangan calon. Kami sapa terlebih dahulu dari nomor urut 1 supaya adil ya. Sudah hadir bersama kita ada Bang Mustafa Faruk, juru bicara RK Susono. Selamat pagi. Mas Faruk, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Dan juga ada yang kedua, ini juru bicara Darmakun dari paslon nomor 2, Ibu Risma Sihotang. Selamat pagi, Bu Risma. Assalamualaikum, Bu Risma. Salam sejahtera, assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tentunya ada Bang Aldi Perdana Putra, juru bicara dari Pramono Rano. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Bang Aldi. Assalamualaikum semuanya. Dan tentu yang menarik nanti kita akan lihat bagaimana komentar netizen. Nah, ini dia sudah hadir bersama kami ada Bang Yan Kurniawan, analis senior dari Drone Empit. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Kalau kita saksikan debat semalam cukup seru, berjalan dengan lancar lah ya, paling tidak sesuai dengan harapan kita dengan beberapa pertanyaan yang agak menggelitik gitu ya. Tapi kok sedih sekali kalau kita lihat ada pemberitaan gitu ya. Ini saya bacakan judul headline-nya ya. Debat terakhir Pilkada Jakarta sempat ricuh, pendukung Pramono Rano ngamuk-ngamuk ke kubu RK Susono. Nah, ini apa yang terjadi Bang di luar? Bagaimana ini? Kenapa para pendukung paslon kok menodai jalan debat yang betul lancar dan juga seru gitu Bang Aldi? Mungkin terlalu excited sih kan, karena ini udah menjelang terakhir nih, pertarungan terakhir kan, jadi harus lebih seru daripada pertarungan tinju Mike Tyson. Seru kok nih kan. ricuh ya kan? Aduh. Kenapa sih? Apa sebabnya memangnya? Mungkin sebabnya karena belum kenal sama Bu Risma kan, karena saya butuh adab ya kan. Jadi sebenarnya nggak ada faktor-faktor yang apa Nggak ada begitu sih. ya? Paling itu mungkin ingin masuk tapi belum mendapat giliran atau apa. Paling saya rasa hal kecil seperti itu sehingga menjadi pemicu, tapi yang tidak terlalu besar kan, paling ya hanya terjadi di lapangan saja. Tapi setelah itu sudah kondusif di sana? Kondusif dong. Sudah Sampai diamankan terakhir ya? kondusif. Iya, harus kamu jawab di soal ini. Paslon 1 silakan Bang Faruk. Terkait Yang terjadi ya sebenarnya kan namanya orang datang berbondong-bondong ya, apalagi kita tahu Hotel Sultan itu ya sekarang pintunya nggak banyak, jadi orang masuknya sedikit-sedikit dan butuh proses. Begitupun juga masuk ke dalam gitu kan. Kita yang di dalam kan emang semua udah punya kuota kan. Mungkin kelihatannya oh ini ada kelompoknya Ridho baru datang kenapa banyak dan tiba-tiba gitu ya. Ya memang baru datang aja gitu kan, dan di dalam belum sebanyak itu. Karena kami dengar juga dari pasangannya Pak Pramono waktu itu udah banyak nih pendukungnya di dalam, karena kita waktu itu memang agak telat ya pendukungnya datangnya. Jadi ya mungkin pas itu ketemunya kok lu pada masuk gitu kan, kita nggak masuk gitu, padahal ya secara teknis kan tinggal pembuktiannya ya gue megang tiket nih ya kan, simpel itu kan. Tapi ya namanya juga lagi heboh ya, kita sih maklum aja gitu ya, main bola, nonton bola ricu-ricu dikit kan juga biasa, tapi tinggal abis itu ya kembali lagi ke adab ya Bang Aldi ya. Wah, ini promosiin nomor 2 nih ya. Ya kalau kita kan dari kecil persoalannya belajar tentang adab terus ya. Mau itu di bawah paslon 2 atau paslon 3 atau paslon 1 ya adab Mas itu Faruk, ya, tetap cukup nomor disayangkan 1. lah ya sebenarnya ya. Tapi tema semalam ini cukup menarik, memang karena relate dengan permasalahan yang ada di Jakarta begitu ya, perubahan iklim, lingkungan perkotaan, sudah banyak sekali program-program yang kemarin juga disampaikan oleh masing-masing paslon. Dari RK sendiri seperti apa? Apakah sudah cukup konkret nantinya apa yang akan dibuat kalau terpilih menjadi gubernur untuk menyelesaikan masalah di Jakarta khususnya untuk lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim? Ya baik. Pertama kita harus lihat dulu dari latar belakang paslon kami ya, Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono. Pak Ridwan Kamil ini seorang arsitek, seorang teknokrat, seorang yang udah pernah membantu DKI Jakarta pada waktu itu selama 7 tahun di zamannya Bang Yos, di zamannya Pak Foke untuk mengurus tata kota Jakarta. Artinya apa? Beliau memahami betul sebenarnya apa sih masalah yang ada di Jakarta. Dan salah satu kata yang perlu di-highlight dari tadi malam itu adalah menyinggung mengenai keadilan. Ya. Keadilan tata ruang. Dan menurut kami itu suatu hal yang on point. Kenapa? Karena banyak masalah kemacetan, masalah banjir bahkan, masalah juga polusi. Itu ya karena tata ruang yang ada di Jakarta itu tidak adil. Bagaimana kita bisa lihat di Jakarta ada satu gedung tinggi, tiba-tiba di sebelahnya ada pemukiman yang kumuh. Ini kan artinya ada suatu masalah mengenai keadilan dari tata ruang. Dan kami yakin pasangan kami, baik Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono, itu punya kemampuan. Karena ya dua-duanya ini teknokratis ya. Pak Susono juga sebagai pernah jadi Menteri Pertanian, pernah juga jadi anggota Dewan dan juga sebagai pakar ya. Beliau lulusan IPB ya. Jadi memahami betul bagaimana secara teknokratis untuk menyelesaikan masalah-masalah tata kota ya yang ada di daerah Salah satu penyebab banjir di Jakarta juga kan karena memang drainase dan lain sebagainya, termasuk juga tata kota yang kurang bagus begitu ya. Lantas apakah memang bisa menyelesaikan banjir? Ini kan banjir ini sudah puluhan tahun loh di Jakarta, nggak main-main nih permasalahan yang belum realisasinya itulah apakah semudah teori yang disampaikan? Gini,
Ya, kalau menurut saya berangkat harus dari teori dulu. Tinggal bagaimana kemudian kita membuktikan teorinya. Tapi gini, Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu punya metode menyelesaikan masalah dari utara, tengah, dan dari selatan. Karena sumber banjirnya itu nggak cuma dari satu sumber, satu masalah. Gitu. Kita perlu sumber resapan, yes. Tapi di utara itu asalnya banjirnya banjir rob yang dari laut, dari selatan itu datangnya dari Bogor ya, daerah-daerah Jawa Barat yang banjir di atas, banjir kiriman, dan dari tengah ternyata kita punya masalah air tanah kita kering karena kita masih pakai air tanah. Maka di utara kita tanggulkan Jakartanya. Ini juga seirama dengan di 03 dan 02 juga ada pohon mangrove-nya nanti di situ. Kemudian di tengah kita melakukan pipanisasi ya, karena juga salah satu program Pak Anies pada zamannya itu untuk 100% Jakarta itu pipanisasi, kita sempurnakan, kita capaikan untuk 100%. Agar apa? Masyarakat tidak menggunakan lagi air tanah dan tanahnya itu nggak kering dan menyebabkan banjir. Dan di selatan kita punya waduk ya, yang ini udah dikerjakan, tinggal insya Allah ini menahan 30% debit air yang dari selatan, sehingga jangan sampai banjir dulu di Jakarta. Oke, cukup padat Bu Risma ya program-program dari Paslon 01 begitu. Realisasinya bagaimana? Kalau kita juga lihat kan tadi malam kita mengenal ada namanya kolam pipi monyet dari 02. Jadi gini, teman-teman kita ini memang itu bagus semua programnya, tetapi bagaimana mengeksekusinya? Kan itu yang penting. Nah, kalau masalah banjir itu kan sangat normatif yang disebutkan oleh teman kita 01. Kenapa? Udah berapa puluh ganti ini gubernur, sudah 400 tahun. Belum ada karena juga memang solusi yang posisi tepat. Kita ini Jakarta di bawah permukaan laut. Dan kemarin kan ada di debat juga katanya. Dari pasangan teman kita di sebelah kanan nih 03, Bang Dul, dia bilang kan begini, bagaimana menurut Pak Dharma, kenapa apakah kurang efektif atau kurang seperti apa pemerintahan dari RK kan begitu ya, karena saling serang kan. Nah, kenapa kok banjir dari sana bisa nggak di air hujan dari sana bisa ke sini nggak ditahan di sana padahal di atas? Lah itu salah menurut saya, karena sifat air mengalir dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu nggak perlu ditanya. Sorry ya bro. Bisa aja nih nyerang kiri kanan bobo kita. Iya sorry bro, kita berteman, tapi itu saya kritisi. Karena sifat air nggak ada dari bawah lompat ke atas. Kalau solusi 02 bagaimana? Memang mungkin juga direalisasikan. 02 banyak solusinya ya. Normalisasi dari 13 DAS, daerah aliran sungai, tetap dilakukan seperti yang lama. Karena memang itu turun-temurun, itu kan yang harus dilakukan. Tetapi naturalisasi juga tetap. Yang baru dari kami adalah hutan di setiap pinggir kali. Baru kolam pipi monyet. Baru teknologi yang dari pipi monyet ini, kalau monyet kan makan, kan kalau dia kenyang, itu kayak nampung air ya kenyang. Disimpan di kiri kanannya. Nah, jadi ada waduk-waduk kecil di setiap. Kalau retensi lah ya sebenarnya ya. Kalau dia penuh ntar gimana Bu? Enggak, dia simpan penuh di sini kan, disimpan di sini. Baru dari sini diolah, itu kan air tawar. Melalui teknologi, terus melalui pipanisasi, PAM, PDAM. Nah, itu disalurkan kepada masyarakat. Itu air bersih, jadi tidak perlu beli galon. Jadi nggak ada gratis-gratisan, ya kan? Yang gratisannya nggak jelas. Tetapi itu air yang itu, karena bilang kan banjir itu oleh paslon kami itu anugerah. Jangan kita bilang mau lawan bagaimana kita di bawah laut, iya kan? Itu harus kita berharmonisasi, berdamai dengan alam. Maka ada solusi. Setiap persoalan pasti ada solusi. Itulah pipi monyet yang tidak pernah dijangkau oleh siapapun. Begitu. Jadi ini terobosan baru yang akan dilakukan oleh... Ya, dengan mangrove setiap kali ditanam hutan mangrove itu seperti yang dibilang saudara kita 01 tadi. Tadi dibilang katanya nggak realistis, tapi sama juga ternyata programnya. Enggak, dia mungkin niru kami. Ya kan mangrove, tapi pipi monyet hanya kami. Ya, begitu. Jadi kalau pipi monyet sendiri itu nantinya akan menyerap air banjir kiriman atau memang banjir yang tadi kan dikatakan ada 2 jenis banjir sebenarnya yang terjadi di Jakarta. 3 bahkan ya. 3. Debit air, rob itu 5 tahun sekali meluap air laut. Karena kita di bawah. Jadi kalau dia banjir rob itu 5 tahun sekali, tumpah dong airnya ke sini. Maka kadang itu yang 5 tahun sekali bisa 5 meter loh banjirnya. Ya kan? Siapa yang bisa mengatasi itu? Ya kan?
Nah kalau limpahan dari sana tumpah ke sini, dari sana ke sini, karena kita ini di bawah. Nah itulah pipi monyet tadi yang paling efektif. Ya, kalau pretensi lah sebenarnya begitu kan ya Bang Aldi ya. Dijawabnya nanti tapi ya usah jeda sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kayak gini kan kita lucu-lucuan. Iya, kembali lagi di Kabar Indonesia Pagi ini nampaknya seru ya di belakang layar. Seseru Udah on air kita sekarang, udah on air. Debat ketiga ya. Mas Aldi, kalau ada melihat yang- ini kan sudah punya program unggulan untuk mengatasi banjir, mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan perkotaan. Kalau dari 03 sendiri kan juga sudah ada kan mangrove wall, kemudian juga sudah ada tadi dikatakan mengatasi banjir, normalisasi sungai, kemudian waduk dan lain sebagainya. Ini bisa benar mengatasi banjir. Ini program-programnya luar biasa loh, dua lainnya. Justru itu kan, kalau luar biasa itu harus diperhatikan rasionalitasnya. Nah, kalau Mas Pram dan Bang Kalau Dul terlalu ini luar biasa agak sulit iya, diimplementasikan ya. Bahkan kita ini nggak perlu berimajinasi terlalu banyak lah. Kita ngeliat yang pasti-pasti aja. Jadi lu pikir dia menghayal? Kalau ibu bilang tadi halusinasi kan? Kan katanya imajinasi itu Pipanisasi adalah lagi jalan. rencana. Dan Siwul emang program strategis nasional. Oke. Nah, makanya saya sepakat dengan Bang Faruk bahwa Jalan Siwul itu adalah program nasional yang dilanjutkan di Pemprov DKI. Bahkan Mas Pram dan Bang Dul juga akan membuat seperti itu, ditambahkan dengan mangrove seawall. Tujuannya apa? Untuk bisa nyaman terhadap lingkungan hidup dan juga bisa mengantisipasi banjir. Di sisi lain juga kami meneruskan programnya Pak Anies, yaitu menambah 1,1 juta sumur resapan. Karena sumur resapan ini ternyata efektif membantu sungai dan waduk juga untuk mengantisipasi banjir, agar aliran airnya itu bisa terkendali. Di sisi lain yang paling selalu diucapkan oleh Mas Pram dan Bang Dul adalah pasukan oranye. Ini programnya Pak Ahok juga. Kenapa penting? Karena ya itu seperti yang saya selalu sampaikan bahwa kita lihat BKT produk kayak Voke ini begitu bagusnya, tapi berarti di sini terjadi penyumbatan di aliran-aliran yang menuju ke BKT. Nah, tujuan dari pasukan oranye itu adalah memastikan bahwa aliran itu tidak terhalangi oleh sampah. Nah, ini berkaitan lagi juga pengendalian sampah. Emang selama ini pasukan oranye nggak bekerja? Ya, setahu saya kan setelah eranya Pak Ahok tidak terlalu efektif karena setiap gubernur punya style tersendiri. Nah, style Mas Pram itulah yang menurunkan egonya untuk bisa mengambil seluruh program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya. Oke, sebenarnya program-programnya kalau kita lihat hampir-hampir mirip ya, ada penambahan 1-2 dari masing-masing pasangan calon. Tapi yang paling menarik adalah dari debat semalam, bagaimanakah sentimen netizen di media sosial. Kita ingin lihat nih Bang Yan. Siapakah kemudian statement yang paling menarik untuk diperbincangkan di media sosial dan juga sentimennya seperti apa dari masing-masing pasangan calon? Jadi gini, ada beberapa catatan dari kami. Pertama itu kubunya Pramono Anung yang paling tanda kutip agresif. Itu fix, saya baru tahu kan afirmasi pada pagi ini gitu di media sosial juga seperti itu. Kalau kita lihat memang sentimen negatif itu paling tinggi ke Abang tuh, ke RK, karena serangan dari ini, gitu, kurang lebih seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang menarik, kalau bisa ditampilkan slide. Boleh dibantu untuk ada gambar dari drone print ya. Ini saya mau kasih unjuk nih kepada publik gitu. Sembari disiapkan monggo dijabarkan, Bang. Social network analysis yang jaring laba-laba. Gitu. Itu kenapa Bang Yan? Jadi, apa yang dapat diulas dari situ? Apakah memang agak berbeda debat ketiga ini dibandingkan respon dari netizen yang di debat pertama, debat kedua? Nah, apakah gongnya kan harusnya dipamungkasi di debat ketiga kan? Jadi gini, di debat ketiga ini yang dulunya lawan jadi kawan, kawan jadi lawan, begitu. Oh gitu ya? Yang abadi adalah kepentingan. Yang mana, Bang? Saya mau kasih unjuk ke sini. Jadi kan ini yang data yang ngomong kan, begitu ya. Jadi saya tidak fokus ke A, B, atau C, kita lihat aja kita ke data. Baca data, boleh Bang. Coba ada data social network analysis yang paling akhir. Saja, Bang. Ya, jadi gini, di social network analysis itu pertama itu di kubunya Pak Pramono Anung dan Rano, itu musuh bebuyutan 2017 yang menciptakan polarisasi yang bikin kita pusing 7 keliling dulu, sekarang pada duduk bareng ngopi bareng. Itu hebat. Itu hebatnya politik. Bagus dong ya. Politik itu. Antara hebat dengan besok kita jangan terlalu baper lah sama politik, kurang lebih seperti itu. Tapi emang netizen kita baper? Ya memang baper. Dulu 2017 itu bisa dibilang kita baper. Kalau sekarang? Kalau sekarang mudah-mudahan nggak baper.
karena kita dipertontonkan, oh ternyata begini toko-toko kita, termasuk toko-toko yang ada di media sosial. Begitu. Kalau dilihat di peta analisis ya, di situ dilihat tuh. Coba saya mau kasih unjuk. Iya, boleh langsung. Ya, ada share voice antara kandidat Pilkada Jakarta. Kalau share of voice itu kan ketahuan, yang paling tinggi itu adalah pertama adalah Pramono Anung. Iya. Wajar. Berapa persen tuh Mas? Di situ kan dilihat tuh ada 32%. Ya, sorry 31%. Positif atau negatif? Kalau sentimen, ya sentimen jadi gini. Kami ngambil data itu kan dari jam 4 sore sampai jam 11.59. Selesai gitu. debat. Jadi kita ngambil momentum debat aja. Yang kita mau ambil adalah bagaimana sih atmosfer pada saat itu. Gitu ya, aura baik itu emosi dan sebagainya. Apa yang terlihat Mas? Ya, yang terlihat pertama ya sentimen. Yang paling tinggi negatifnya itu di kubunya RK Suswono. Kenapa bisa begitu? Karena yang 03 ini agresif, gitu, melakukan narasi maupun kontra narasi. Kalau boleh disampaikan sebenarnya apa sih statement-statement atau narasi-narasi negatif dari netizen itu seperti apa sih untuk pasangan 01? Apa yang disorot oleh mereka? Jadi gini, lebih banyak pada persoalan, pada kelemahan-kelemahan dari tiap calon. Yang teman-teman harus kita harus concern gitu, bahwa dalam setiap elektabilitas kerja itu ada 3. Pertama itu kerja mesin partai, kedua posko relawan, ketiga profil calon. Untuk medsos itu banyak di wilayah profil calon. Jadi yang diserang kelemahan-kelebihannya Rano Karno, misalkan Pramono Anung pada isu IKTP misalkan kayak gitu. Terus RK itu kalau RK pada Persija misalkan disuguhkan dia itu tadi kalau ramai juga di media sosial. Masih ramai begitu. Jadi pada sisi wilayah pada aseptabilitasnya begitu. Tapi ada nggak satu momentum yang gong banget kalau kita melihat kan di debat sebelumnya kan ada yang saat Pramrado bertanya di mana Disneyland begitu kan. Itu kan langsung ramai kan terkait hal itu kan. Ada nggak satu momentum yang tapi lagi digoreng siang ini, pagi ini. Apa itu Bang? Gitu. Ya terkait, pertama terkait banjir tadi tuh. Makanya saya nanya tadi sama Ibu, kenapa Bu Pipi monyet nggak viral? Gitu. Itu tidak dibahas di media sosial. Itu nggak dibahas, itu kecil gitu. Alasan Ibu kan nggak ada duit, nggak ada. Medsos dibahas Pak. Nggak, maksudnya di media sosial. Di media sosial. Ada di medsos juga. Iya. Tapi tidak ramai diperbincangkan maksudnya Bang. Tidak ramai begitu. Ya, itu kan padahal nah itu dia. Padahal itu adalah kata-kata yang berpotensi untuk jadi populis. Analisanya kenapa Bang? Karena tidak ada yang menginisiasi. Gitu. Mungkin nanti Bu Risma yang menginisiasi ya? Harusnya Ibu Risma itu menjadi ketua pasukan RPKAD medsos. Tapi kalau melihat, kan juga ada pembagian dari bagaimana respon netizen terhadap cagupnya, terhadap cawagupnya. Nah, dari 6 orang ini nih, cagup, cawagup, nomor 1, 2, 3 begitu. Siapa yang paling memegang? Yang paling sering diperbincangkan di media sosial? Pramono Anung. Pramono Anung. Dalam malam ini ya, saya ngomong ngambil data itu malam ini. Sampai jam 11 malam. Ini bukan karena Anda duduknya dekat ya, bukan ya. Itu Pramono Anung. Terus kedua baru Ridwan Kamil. Apa sih yang boleh dibaca oleh netizen kita soal Pramono Anung? Apa yang diperbincangkan gitu? Jadi gini, semalam itu kan poin-poinnya adalah gini. Debat itu kan hanya momentum. Yang fokus itu yang kita harus fokuskan kalau kita jadi tim pemenangan adalah orang-orang horenya ini, tim penggembiranya ini, karena tim penggembira ini yang nantinya akan ciptakan voice, gitu. Nah kerennya tim ini adalah mereka ini ciptakan voice dan ciptakan noise, nyerangnya ke sebelah sana, begitu. Gitu. Sebelah sana kan? Iya. Sana kan? Kalau nomor 2 bisa dibilang nggak ikut pertarungan, Mbak, karena sentimennya di media sosialnya. Coba kita lihat datanya. Semakin menarik saja. Itu kan kita akan lihat yang usai jeda saat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita akan ajak pemirsa untuk mendengarkan bagaimana suara-suara warga Jakarta terkait pilkada kemarin yang cukup seru. Kita sudah bergabung bersama rekan kami Yohanes Leonardo. Selamat pagi Ardo, silakan. Ya, Maria, benar sekali menarik. Sehari pasca debat pamungkas malam hari tadi, memang masyarakat ini memiliki opininya masing-masing terkait calon andalan mereka untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Di mana debat pamungkas kemarin ini membahas tentang lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim dengan berbagai subtema seperti penanganan banjir hingga kota layak huni. Lantas kemudian seperti apa harapan besar warga Jakarta sendiri? Kita akan bertanya langsung kepada warga Jakarta yang tentunya akan
hadir di pencoblosan tanggal 27 mendatang. Selamat pagi Pak Mario. Pak Mario, masyarakat, mewakili masyarakat, apa harapan Anda sendiri khususnya untuk Pilgub Jakarta, dan seperti apa Anda melihat janji-janji dan program yang saling diadu di debat kemarin? Kalau masalah janji-janji itu cuma hanya kamuflase doang. Karena terkait masalah kemacetan dan kebanjir itu semua kan terkait masalah banjir itu tidak ada semacam antisipasinya, selalu cuma janji-janji doang. Kita berharap sebagai masyarakat tuh kalau bisa terbukti lah, yang cuma teori doang, tapi hasilnya semua tetap banjir dari zamannya Poke, zamannya Jokowi, Ahok. Tapi Ahok pas zaman Ahok tuh mulai tuh bagus lah, pas kemarin makin parah, dan juga masalah kemacetan. Contoh Cikini lah, zaman Ahok tuh semua diperlebar jalan, sekarang dipersempit, tidak mengurangi macet, malah menjadi kemacet makin parah. Nggak usah banyak-banyak, sekarang jadi aturan buat trotoar buat pengguna jalan kaki, sekarang bukan jalan kaki, malah motor, malah parkiran motor liar. Jadi itu semua terkait masalahnya fleksibel, cuma semua nggak bisa terlaksana karena banyak janji-janji manis doang. Kalau berarti harapan Anda sendiri untuk besok ini seperti apa? Ya kalau bisa semua terbukti lah, jangan cuma teori doang. Bayangkan teori doang. Masalah banjir, masalah macet, masalah kebersihan, semua pemukiman masyarakat, semua kan cuma awal janji doang. Janji manis ternyata pas dijalani semua nggak ada namanya. Oke, baik, terima kasih Bang Mario, selamat kembali beraktivitas. Ya. Dan pemirsa, tadi adalah salah satu warga Bang Mario yang menyampaikan aspirasinya. Selain itu kita akan mendengarkan salah satu warga lain di Jakarta, Pak Asep. Selamat pagi Pak Asep. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Asep, mungkin kalau tadi Pak Mario meng-highlight soal banjir dan juga soal kemacetan, kalau Anda sendiri apa PR terbesar Jakarta dan yang diharapkan dapat dibenahi oleh gubernur berikutnya? Ya, banyak harapan-harapan dari warga DKI khususnya, yaitu mempercantik taman, ya, lalu menyelesaikan mengatasi banjir gitu ya. Plus kemacetan juga harap segera diselesaikan gitu ininya. Infrastruktur yang bisa mendukung supaya memperkecil banjir di DKI gitu. Karena DKI ini secara kita ini lihat tuh di bawah gitu ya, di bawah permukaan air laut gitu. Jadi harap diperbaiki lagi masalah drainasenya, terus kali-kalinya juga, sampah-sampahnya juga, terus dari sisi taraf hidup masyarakat juga harap ditingkatkan lagi gitu, supaya mereka itu bisa menyewa rusun, sebab ada rusun-rusun yang sampai saat ini masih kosong gitu. Untuk mungkin salah satunya mereka nggak bisa sewa rusun yang terlalu tinggi biaya sewanya begitu. Itu harapan kita gitu. Ada beberapa harapan Anda melihat soal banjir, rusun hingga lingkungan tadi Anda sempat sampaikan, dan juga kemacetan. Terakhir mungkin pemilihan kurang dari 10 hari lagi. Anda juga sudah menyampaikan harapan Anda sudah mantap dengan pilihan Anda berarti ya? Insya Allah mantap. Insya Allah. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Asep, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Asep dan juga Mario merupakan dua warga yang sudah memantapkan hati untuk mengikuti pemungutan suara pada tanggal 27 November mendatang. Meskipun mereka memiliki PR dan juga harapan yang berbeda untuk gubernur ataupun juga pemimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan. Lantas, jika Asep dan juga Mario akan memilih, apakah Anda akan memilih? Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ardo sudah berbincang dengan warga yang saya nggak mau janji-janji saja. Saya mau hal-hal yang realistis. Nah, apakah hal ini juga nampak di media sosial, Bang Yan? Ya, jadi gini. Peta percakapannya mungkin boleh di-share, Bang. Karena kan banyak platform media sosial ya. Iya. Agak beda tipe nih masing-masing. Iya, jadi gini, untuk semalam itu lebih banyak polanya amplifikasi dan bangun kontra narasi. Itu mungkin kalau misalkan kita ngambil data hari ini aja, itu nanti akan lebih ketahuan. Karena dilihatnya itu kan pola debat representasi dari kontestasi. Tapi kalau di akun X atau platform X dan juga kan Instagram atau TikTok ini kan agak beda-beda nih, Bang. Tipe netizen yang berbeda nih. Iya. Jadi gini, semalam itu kan kami ngambil data itu dari jam 4 sore sampai jam 11.15 malam. Nah, kita kita hadirkan ya peta percakapan ada beberapa di poin media yang sosial menarik. Ya, kalau di peta SNA itu contoh misalkan India, kayak gini. Bang ya? Nah, itu kelihatan itu kan ada dua
ini bukan klaster tapi kelompok. Yang muncul itu adalah pertama kelompoknya Pak Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Dan di tengah-tengah itu yang tidak kami tandai itu adalah kelompok-kelompok baik pendukungnya Pak Ridwan Kamil maupun Pramono Anung. Ada hal yang menarik gitu, di situ ada tuh 02 nggak diajak? tunggu dulu sebentar. Neng Monika, Neng Monika, terus di tengah itu ada yang namanya Husnul Khotimah. Itu siapa? Dua akun. Itu adalah dua akun yang dulu representasi dari Ahok terus Pak Ganjar gitu. Yang satu lagi ya Neng Monika itu pendukungnya Pak Anies. Ini sekarang suaranya sama. Menuju ke mana mereka? Menuju ke Pramono Anung, gitu. Artinya terkonfirmasi nih bahwa dukungan tanda kutip anak Abah kepada Pramono Anung tuh iya terkonfirmasi juga terkonfirmasi di media sosial itu satu. Tapi ini kebanyakan organik ya, tidak ada yang buzzer-buzzer. Ini buzzer. Oh, ini buzzer. Makanya gini, yang teman-teman harus waspadai adalah gini, yang harus diwaspadai adalah ketika debat itu biasanya adalah ada yang menginisiasi. Nah, dan ketika ada menginisiasi baru nanti publik ikut-ikutan, organik ikut-ikutan gitu. Nah, makanya kan saya membatasi waktu itu dari jam 4 sore sampai jam 11.15. Nah, ada lagi yang menarik tadi adalah di klasternya Pramono Anung itu tinggi percakapannya. Kalau kita lihat tadi kental itu. Sedangkan di kubunya Ridwan Kamil, Suswono itu nggak terlalu terlihat. Ini pola yang disebut dengan pergerakannya para relawan. Tapi biasanya bukannya polanya untuk 01 ini setelah debat ya? Mungkin pagi sampai siang ya kalau membaca di debat pertama dan kedua ya? Iya, kan rame kan dibagi. Jadi biasanya kan 03 dulu rame malam, baru setelah itu rame di 01 gitu kan? Tapi lihat ada kekentalan percakapan nggak? Gitu. Jadi gini, yang membedakan percakapan natural dengan percakapan terorkestrasi adalah kayak kita nih orkestrasi. Mbak nanya saya jawab. Jadi kalau dibuat garis SNA teratur. Tapi kalau natural kayak pasar Mbak. Gitu. Ruwet gitu ya. Ruwet begitu. Nah dari situ aja itu peta mana nih pola yang tadi terlihat ada dan ini dukungan mana yang komparasi tidak. sentimen Cagup DKI ini bagaimana membacanya? Mana yang kemudian paling kental dibicarakan di positif semua nih kayaknya. Media sosial. Kebanyakan? Iya, jadi gini ya, dilihat kalau di peta debat itu dilihat mana sentimen negatif yang paling tinggi. Ya, artinya apa nih? Mana tim yang betul-betul fokus pada lakukan hal yang sifatnya kontra narasi. Hasilnya kalau Cawagup? Untuk Cawagup itu kita lihat baik Ridwan Kamil maupun si Suswono itu sentimen negatifnya paling lebih tinggi, besar. lebih tinggi. Kita cek satu-satu ya dengan data yang kami tangkap itu belum representatif karena itu datanya masih pagi awal. Itu diserang oleh timnya si Mas Farouk, bagaimana nih netizennya? Kok nampaknya justru komentar negatif ada pada RK dan juga Suswono? Kok nggak bergerak nih relawan media sosialnya? Nah itu pertanyaannya. Saya apresiasi dulu ke Pak Yan. Karena tadi 11.59 datanya kekumpul jam 6 pagi udah disampaikan di sini. Tidur jam berapa, Pak? Nah, itu dia. Tapi kagak tidur. Itulah kami punya mesin. Mesin disetel, kita tidur. Subuh bangun lihat. Keren banget. Negatifnya paling banyak nih. Dan begini sebenarnya tadi kan disampaikan juga bahwasannya yang paling agresif itu dilakukan oleh pasangannya Pak Pram dan Bang Dul ya. Kita melihat juga pola yang sama di Pilpres 2024 kemarin. Ketika ada salah satu paslon yang agresif dan salah satu paslon yang terlihat biasa-biasa saja dan bahkan cenderung narasinya itu positif, justru itu yang akan likability-nya lebih tinggi di kemudian hari gitu kan. Dan perbincangan itu memang biasanya tingginya di Twitter ya Bang Pak Yan ya. Karena isu politik itu kencang banget di X. Padahal menurut saya pribadi setelah meneliti Twitter ya itu tidak merepresentatif masyarakat pada umumnya karena nggak banyak yang memakai Twitter. Kemudian balik lagi ke yang tadi, dengan kita lihat pola yang di 2024 Pilpres kemarin, kami yakin dari awal Pak RK dan Pak Suswono selalu menarasikan kita tuh kampanye dengan kampanye yang gembira, kampanye yang berisikan narasi, kampanye yang berisikan gagasan dan nggak perlu kita serang sana serang sini begitu. Dan kami rasa itu digunakan kenapa? Karena itu berhasil digunakan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Walaupun banyak komentar negatif ya. Iya, tapi ujung-ujungnya kan menang kan, gitu intinya.
Walaupun di medsos dimenangkan, tapi di hari H nggak dimenangkan kan itu sama aja bohong. Oke, itu dari sisi 01 ya, tapi nanti kita juga akan meminta tanggapan dari 02 yang nampaknya di media sosial tidak begitu banyak diperbincangkan, dan dari 03 yang respon positifnya cukup banyak. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seru sekali memang off air kita. Tapi kita udah on air, kita bawa aja ke on air yang keseruan itu ya. Boleh dibahas juga mungkin di on air kali ya. Mas Aldi, respon sedikit Mas. Nampaknya perbincangan positif di media sosial berdasarkan tadi analis dari Drone Emprit jatuh pada pasangan calon nomor urut 3. Apakah ini kemudian Anda yakin bahwa ini nanti akan terus berlanjut linear 27 November? Banyak sih sebenarnya variabel-variabel yang akhirnya membuat Mas Pram dan Bang Dul ini menjadi perbincangan di netizen. Yang pertama, ini orang baru yang muncul di kontestasi politik ya, dengan konten-konten, dengan narasinya. Bahkan orang terkejut seorang Pramono Anung itu selalu bisa mengantisipasi dan berbicara dengan rasional di dalam debat. Bisa dilihat karena ini berkesinambungan antara data dari Drone Emprit dengan survei. Kan 10 tahun menteri. Iya. Ya makanya kualitasnya kan selama ini dia di balik layar. Orang tidak tahu apakah orang di balik layar ini bisa berbicara di depan publik. Ternyata kualitasnya wow gitu kan. Karena terbukti setiap habis debat, elektabilitas kami meningkat. Berarti apa? Itu kan terjadi perbincangan yang menjadi sentimen positif kepada kami. Underdog ya. Iya. Terus di sisi lain juga, akhir-akhir ini ternyata Mas Pram ini adalah orang yang benar-benar dibutuhkan di Jakarta. Kenapa? Karena beliau menjadi titik tengah dari seluruh permasalahan di Jakarta. Bukan hanya permasalahan dari segi teknis, tapi segi politik pun juga. Beliau bisa menyatukan dua orang yang menjadi panasnya pilkada di 2017. Tapi respon dari netizen positif karena memang Mas Pram agresif gitu ya. Itu dia. Kenapa menyerang gitu ya? Menyerang tadi memilih agresif begitu. Karena sebenarnya agresifnya bukan menyerang secara subjektif. Kenapa yang diserang 01 aja, 02 nggak diserang gitu loh? Enggak juga. Kalau diperhatikan sebenarnya Mas Pram ini menyerang bukan secara subjektif, tapi secara objektif, secara programnya. Karena harus diakui adalah bahwa kalau 02 ini mungkin lebih sederhana, programnya sama seperti kami, sederhana dan mungkin lebih rasional. Nah kan, tapi kalau 01 ini banyak produk mercusuarnya. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya bukan tidak masuk akal, tapi pengen dikritisi, ditanyakan. Ya seperti Disneyland, pindah balai kota, itu kan soundbite yang gimmick menurut Mas Pram, mungkin makanya dipertanyakan. Nanti boleh dijelasin nggak? Boleh dijelasin nggak? Oke, tahan dulu, tapi 02 belum dikasih waktu untuk berbicara. Saya kan nggak mau potong nih, tapi ya silakan. Tapi bagaimana kalau dari sisi, oke lah kita nyorotin sosial media, nampaknya juga tidak banyak perbincangan terkait 02. Tapi kan ini juga bukan berarti masyarakat tidak fokus juga terhadap program-program dari 02 nih Bu. Siapa bilang? Wah, mantap Ibu. Kan dia jual kecap. Orang jualan, dia tadi juga bilang jualan. Selalu bilang kecap ABC nomor 1. Bukan misalnya kecap saya yang terbaik. Ya monggo aja, itu sah-sah saja. Kita kan masing-masing, kita ini jubir nih. Tetapi rasional menurut dia. Tetapi akhirnya nanti terakhirnya adalah bukan polling yang memilih di TPS, tetapi adalah masyarakat. Kami kan menawarkan paslon kami, kalau masyarakat ini melalui kanal yang gratis ini, kalau kalian mau yang berani membela masyarakat DKI terhadap apapun, nggak ada dia pokoknya solus populis supreme lex exto. Kesejahteraan, keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Kan itu jualan juga, Bu? Bukan, itu hukum. Karena kita hidup, jualan jadi hukum. jangan kekuasaan dipakai alat politik. Nah, politik tetap politik kan bagaimana seni mendapat tapi Bu, sebentar, keuntungan. Tapi dari 02 juga jualan, nantinya tidak ada lampu merah. Ya kan? Bukan itu kan jualan, itu program. Itu program. Jualan program ya. Kemudian itu juga nanti untuk warga yang di luar Jakarta, NIK-nya dicoret. Itu kan jualan programnya. Nggak ada NIK dicoret, nggak ada. Saya kasihan Bu kerjanya di Bekasi. Nggak, jadi begini. Itu saya sendiri jubirnya, saya tidak pernah dengar itu. Karena tadi malam Bu karena kemarin Bapak paslon kami bilang begini. Warga DKI, KTP DKI tidak boleh terusir dari DKI. Dia menjadi payung. Berhati-hatilah Anda yang bekerja yang tinggal di luar Jakarta tapi bekerja di Jakarta, NIK-nya akan saya cabut. Terus banyak bold banget ya tadi malam ya. Iya. Gimana tuh? Nggak ada itu. Kita harus tanya. Dengar ya, tunggu. Saya luruskan dulu yang tadi ya. Jadi kami di sana Bu, responnya silakan. Bang Farouk. Iya, begini ya. Dan di closing statementnya Pak Ridwan Kamil kan beliau juga menyampaikan kita tuh melihat kekuasaan itu sebagai alat untuk
melakukan kebaikan gitu kan ya. Iya, kita butuh kekuasaan untuk menggratiskan sekolah. Kita butuh politik untuk memberikan kebijakan yang baik bagi masyarakat. Dan saya yakin Mas Aldi juga sepakat dengan hal itu ya. Makanya sebenarnya apakah ada program mercusuar atau program apa, ini kan semua bisa dijelaskan. Pindah ibu kota. Hah? Ya kan pindah ibu kota itu udah kejadian. Kita fokus dulu. Pindah balai kota. Ya, sebenarnya gini kan. Pak LK ini arsitek, beliau paham betul planologi bagaimana untuk membagi beban-beban gitu kan. Di Jakarta Pusat bebannya tuh luar biasa. Kita lihat ada salah satu kampung yang nggak pernah ngelihat matahari saking padatnya. Di sisi lain ada pemerintahan gedung-gedung besar yang ada di Jakarta Pusat. Sementara di Jakarta Utara ada nih Ancol punya kewenangan untuk membangun sekitar 200-an hektar. Yang ini kan sebenarnya bisa nanti di Jakarta Pusat menjadi tempat pariwisata, menjadi tempat perdagangan. Sementara di Jakarta Utara bisa menjadi pusat pemerintahan supaya apa? Fokusnya tuh nggak cuma di satu titik doang. Baik, Mas Faruk. Singkat Mas Aldi sebelum ke Bang Yan. Singkat mengenai? Singkat tanggapan dua tim ses lainnya ini seperti apa? Nah, sebenarnya kita melihatnya kayak gini. Barometer kesukaan publik itu kan parameternya apa? Pertama, kalau misalnya kita melihat dari respon positif melalui media sosial, apakah pasangan kita menjadi pembicaraan atau enggak? Terus yang kedua, dilihat lagi ke survei. Ini sama nggak? Inline nggak antara perbincangan publik melalui media sosial dengan survei? Karena respon ini akan menjadi survei yang dimana nanti terukur electoral vote-nya, ya kan? Sehingga menjadi popularitinya berapa persen, penyukainya berapa persen, sehingga diperkirakanlah kekuatan basis pemilih pada setiap paslon itu berapa persen. Nah, hingga saat ini kami sangat yakin bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini sesuai dengan perbincangan publik, survei, dan juga kenyataan di lapangan, sehingga satu putaran itu sangat realistis. Tidak pernah ada dengan paslon sama itu tidak pernah. Jadi gini, data kami itu data cut-off dari jam 4 sampai jam 11.59. Itu saya berapa kali ulang gitu. Karena itu tidak representasi mencerminkan ini siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi pada saat itu memang itu kubunya Pramono itu memang terlihat lebih agresif. Contoh kayak sekarang nih, ini yang lagi trending itu adalah coblos nomor 1 gitu. Nah, dinamika ini sebenarnya ini yang siapa nanti yang memenangkan di detik-detik terakhir itu opini itu sebetulnya titiknya di situ ya. Buat Ibu izin, Ibu harusnya jadi ketua pasukan medsos karena ini Bu, ini 2 kali juga saya sampaikan, ini seolah-olah yang bertarung hanya 1 sama 3 Bu, ini di medsos ya Bu, mohon maaf ya, ini data medsos. Nggak beli medsos cuma ada 2. Tapi kan tadi presiden netizen sudah mendukung. Presiden netizen kan banyak kanalnya kan untuk itu. Tapi kami we don't care about that, ya kan? Tapi kami mau melihat batas terakhir, the last minute, pelabuhan terakhirnya siapa yang memilih siapa. Baik, kita masih ada waktu sampai dengan 27 November 2024. Betul. Warga Jakarta juga bisa mencermati masing-masing paslon apa keunggulannya dan memantapkan hati pastinya Bu ya. Masyarakat kita 60% itu yang berpikir rasionya coba bagus. dengar satu kata dari masing-masing paslon terkait dengan debat semalam. Silakan Bang, satu kata saja. Luar biasa nomor 1. Nomor 2? Nomor 2 is the best. Oke, ketiga? Satu putaran. Satu putaran. Oke, terima kasih. Saya belum. Ya, boleh Bang. 2 putaran. Nggak boleh Bang. Saya mau pantun aja. Boleh pantun. TNI Polri menjalankan protap. Cakep. Pilkada DKI mantap. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami akan jeda terlebih dahulu, saat lagi kami kembali untuk Anda.